Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kembali lagi di channel Gubuk Sains. Ya, halo rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel Gubuk Sains. Oke, pada video ini yaitu video part 3 tentang formasi bidang kesehatan, SKB kesehatan ya. Kita akan berdiskusi dan belajar lebih lanjut lagi tentang soal-soal standar dan hingga HOTS seputar seleksi kemampuan bidang kesehatan untuk dokter, bidan, perawat, kemudian petugas atau tenaga medis lainnya, karena soal-soal ini mencakup untuk semuanya, sehingga memang harus kita pelajari dan harus kita pahami lebih luas lagi. Kita berdoa mudah-mudahan wabah bencana virus ini segera berakhir dan siap untuk menunggu jadwal SKB keluar. Meskipun ditunda, tetap kita harus berlatih dan mengasah diri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Oke, nomor 1. Pada Peraturan Menkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Perbedaan mendasar antara kedua imunisasi tersebut adalah: A. Imunisasi program mewajibkan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. B. Imunisasi program merupakan imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang. C. Imunisasi pilihan telah terencana dengan baik, sementara imunisasi program tidak. D. Imunisasi pilihan hanya memilih prioritas tertentu saja. Atau E. Imunisasi pilihan tidak mengenal perbedaan usia. Maka jawabannya adalah B. Dalam Peraturan Menkes nomor 12 tahun 2017 terdapat perbedaan antara imunisasi program dan imunisasi pilihan, yaitu imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sementara imunisasi pilihan yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi dari penyakit tertentu. Nomor 2. Suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan adalah produk yang disebut dengan A. Obat, B. Anafilaktik, C. Vaksin, D. Suplemen, atau E. Antibodi. Maka jawabannya adalah C. Pembahasannya, vaksin merupakan salah satu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambah zat lainnya, yang jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nomor 3. Imunisasi program terdiri atas 3, yaitu imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin juga terdiri atas imunisasi dasar dan lanjutan. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dalam imunisasi dasar, kecuali A. Hepatitis B, B. Poliomyelitis, C. Tuberkulosis, D. Yellow fever, atau E. Difteri dan tetanus. Maka jawabannya adalah D. Opsi D merupakan penyakit demam kuning dan ini perlu imunisasi khusus, bukan imunisasi dasar. Sementara opsi A, B, C, dan E adalah penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi dasar. Beberapa penyakit lainnya yaitu juga pertusis, campak, atau pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B.
Nomor 4, imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan. Berikut ini adalah pasien-pasien yang diberikan imunisasi lanjutan, yaitu A. Anak usia bawah 2 tahun atau baduta. B. Anak bayi yang baru lahir. C. Anak usia sekolah menengah pertama. D. Wanita usia tidak subur. Atau E. Wanita usia lanjut. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, imunisasi lanjutan diberikan kepada 1. Anak usia bawah 2 tahun atau baruta, 2. Anak usia sekolah dasar atau SD, dan 3 adalah wanita usia subur atau WUS. Lanjut, nomor 5. Menteri dapat menetapkan jenis imunisasi program selain yang diatur dalam peraturan menteri ini dengan mempertimbangkan rekomendasi dari A. Presiden, B. Komisi 9 DPR RI, C. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, D. Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, atau E. Petugas Pelayanan Puskesmas. Maka jawabannya adalah D. Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesia Technical Advisory Group on Immunization dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan imunisasi program. Nomor 6. Pada Peraturan Menkes RI Nomor 512 Tahun 2007 dijelaskan tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Maksud dari surat izin praktik atau SIP adalah A. Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi sesuai dengan kompetensinya. B. Bukti tertulis yang diberikan Dinkes Kabupaten atau Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan. C. Bukti tertulis yang diberikan Dinkes Provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran. D. Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter atau dokter gigi yang telah terregistrasi. Atau E. Batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh dokter atau dokter gigi. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya, surat izin praktik atau SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinkes Kabupaten atau Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Untuk opsi A itu adalah standar pelayanan, opsi C itu surat tugas, opsi D itu surat tanda register dokter, dan opsi E itu adalah standar profesi kedokteran. Nomor 7. Surat izin praktik atau SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak adalah untuk A. 2 tempat praktik, B. 3 tempat praktik, C. 4 tempat praktik, D. 5 tempat praktik, atau E. Tidak ada batasan minimal. Maka jawabannya adalah B. SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 tempat praktik, yaitu pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. Nomor 8. Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan profesi dokter spesialis atau gigi spesialis atau PPDS atau PPDGS langsung atau otomatis diberikan SIP secara kolektif oleh A. Menteri Kesehatan RI, B. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, C. Konsil Kedokteran Indonesia, D. Dinkes Provinsi, atau E. Dinkes Kabupaten atau Kota. Maka jawabannya adalah E. Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program PPDS atau PPDGS langsung atau otomatis diberikan SIP secara kolektif oleh Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten atau Kota, di mana rumah sakit tempat pendidikan spesialis berada. Nomor 9. Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi atas dasar A. Rekomendasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, B. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Dinkes Provinsi, C. Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKD KI, D. CSP dokter dan dokter gigi baru diterbitkan untuk 2 tempat,
Atau E. Rekomendasi dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. Maka jawabannya adalah C. Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi dalam hal 1. Atas dasar rekomendasi MKDKI. 2. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 3. Tempat praktik tidak sesuai dengan SIP-nya. 4. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi. Oke, nomor 10. Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara A. Tertulis untuk melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, kecuali dalam keadaan tertentu. B. Tertulis untuk melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sepenuhnya. C. Tidak tertulis, yakni berupa pemberitahuan secara lisan untuk melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. D. Tidak tertulis, yakni berupa penunjukan kepada petugas medis yang kompeten di bidangnya. Atau E. Tertulis dan tidak tertulis agar pelaksanaan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terpantau maksimal. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis untuk melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Nomor 11. Pada pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang berisikan tentang A. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit. B. Penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. C. Pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud, serta sanksi administrasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. D. Percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Atau E. Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya sudah jelas. Dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, maka diterbitkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nomor 12. Penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan atas dasar A. Peningkatan jumlah kasus secara tidak bermakna dalam kurun waktu tertentu. B. Penurunan jumlah kasus secara bermakna. C. Tidak ada bukti terjadinya transmisi lokal. D. Terjadi penyebaran kasus secara perlahan di wilayah Indonesia dan pada waktu tertentu. Atau E. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Maka jawabannya adalah E. Pembahasannya, penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan atas dasar A. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu. B. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Dan C. Ada bukti terjadinya transmisi lokal. Oke, nomor 13. Standar pelayanan minimal atau SPM, bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. SPM terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Berikut ini yang merupakan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi adalah A. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis keuangan. B. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat kekurangan bahan makanan. C. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. D. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian tidak luar biasa. Atau E. Adanya bencana sosial dan alam. Maka jawabannya adalah C.
Pada Peraturan Menkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal atau SPM, bidang kesehatan daerah provinsi yaitu 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi. Dan 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Nomor 14. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan dalam penerapan SPM kesehatan lebih kepada A. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, B. Pelayanan promotif dan preventif, C. Pelayanan standar mutu minimal, D. Pelayanan pendidikan dan kesehatan, atau E. Opsi A dan B benar. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya, penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif. Sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Lanjut nomor 15. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai jenis penyakit dan atau keracunan pangan yang terjadi, kecuali A. Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis, B. Kegiatan penyuluhan, C. Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit, D. Pemusnahan penyebab penyakit, atau E. Upaya penanggulangan lain seperti tidak meliburkan sekolah atau menutup fasilitas umum. Maka jawabannya adalah E. Opsi E adalah bukan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk kondisi KLB. Seharusnya adalah meliburkan sekolah dan atau menutup fasilitas-fasilitas umum untuk sementara. Baik, itu tadi 15 soal SKB, seleksi kemampuan bidang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi gambaran bagi teman-teman semua. Tetap stay dan mendengarkan di channel Gubuk Sains ya teman-teman. Dan juga terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.